Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rustika Novitasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kutai Barat. Pada video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Barongboko. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini rekan kita Bu Rustika Novitasari akan melaksanakan aksi nyata untuk program pendidikan guru penggerak beliau, yaitu pada modul budaya positif. Nah, beliau akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi tersebut. Harapannya Bapak Ibu semua bisa menyimak dengan baik sehingga materi yang disampaikan oleh beliau bisa kita serap dengan baik, kemudian kita bisa terapkan di dalam proses pembelajaran kita masing-masing. Karena budaya positif ini bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran, kemudian dalam proses membuat keyakinan kelas pada kelas masing-masing Bapak Ibu bersama dengan peserta didiknya, sehingga peserta didik lebih bisa memahami bagaimana kesepakatan tersebut dan bisa kita ingatkan kembali apabila peserta didik kita mengalami masalah ataupun mengalami kesulitan seperti itu. Jika mereka melanggar kesepakatan itu, nanti bisa diberikan arahan melalui restitusi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan mengikuti kegiatan ini dengan sepenuhnya sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Rustika nanti bisa benar-benar diterapkan di dalam proses pembelajaran kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Yeni selaku wakil kepala sekolah yang telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Kota Bandung. SMP Negeri 1 Barongboko. Ya, untuk lebih bersemangat ya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ya, ini saya contohkan dulu ice breakingnya, mungkin nanti bisa diikutin. Kita akan bertepuk semangat. Tepuk semangat. Ya. Begini, ya mungkin agak beda dari yang sebelumnya ya. Jadi mungkin bisa dilihat dulu. Nanti baru kita tepuk bersama-sama. Saya contohkan, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Mungkin begitu ya Bu ya. Bisa minta tolong untuk berdiri ya. Saya aba-aba ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Jadi kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Ini beberapa konsep inti dari budaya positif, ya. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan di antara konsep inti ini, saya yakin Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah melakukannya atau menerapkannya di dalam pembelajaran ataupun di dalam kelas, ya. Kita masuk ke yang pertama,
perubahan paradigma belajar. Jadi di sini ada pergeseran atau perubahan dalam paradigma belajar yang dulunya dari stimulus respon sekarang menjadi teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser, di mana pembelajaran sekarang dirancang memenuhi kebutuhan murid atau yang kita sebut dengan diferensiasi yang dibuat berdasarkan pada tahap perkembangan murid. Apa saja perubahan paradigma bisa kita simak di sini. Yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan murid itu sama sebelumnya. Kita berpikir itu bahwa murid ini punya kebutuhan yang sama, tapi ternyata tidak demikian ya Bapak Ibu. Realitas atau kebutuhan murid itu berbeda-beda. Kenapa? Karena murid kita membawa latar belakang yang berbeda-beda, dari minatnya, mungkin ekonominya, dari sosialnya, dan lain-lain. Yang selanjutnya, ada semua orang melihat hal yang sama. Sekarang berubah menjadi kita melihat gambaran yang berbeda. Dan selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi sekarang perilaku yang salah itu adalah sebuah proses pembelajaran, ya. Karena kita manusia itu tempatnya hilaf, tentu ada perbuatan salah, maka dari kesalahan itulah kita menjadi belajar. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol kita dan kita bisa mengontrol orang lain. Tapi sekarang berubah paradigmanya bahwa yang bisa mengontrol perilaku saya itu adalah diri saya sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri saya. Nah, kemampuan untuk mengontrol diri ini tentu bisa dilakukan kalau ada satu, yaitu tentang disiplin diri. Kalau kita punya disiplin di dalam diri kita, kita akan bisa mengontrol perilaku kita. Selanjutnya, ini kita masuk ke konsep disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki pengertian bahwa saya berperilaku, saya bertanggung jawab atas perilaku saya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang saya yakini. Nilai-nilai ini berupa kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang kita yakini. Misalnya saya meyakini bahwa kejujuran itu ada suatu nilai kebaikan, maka dalam berbuat saya harus berbuat jujur, dan perbuatan saya itu akan saya pertanggungjawabkan. Nah, disiplin positif itu adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kepada murid agar murid melakukan perilaku itu tanpa alasan imbalan atau penghargaan ataupun merasa ada ancaman atau hukuman. Sehingga di sini peran kita sebagai seorang pendidik adalah menuntun murid seperti yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu guru sebagai seorang penuntun yang menuntun murid agar memiliki motivasi intrinsik untuk bisa melakukan disiplin diri. Nah, di sini kalau kita seorang guru sebagai penuntun, tentunya harus ada keteladanan dulu dari diri kita. Murid akan meneladani apa yang kita lakukan. Kalau ingin murid kita disiplin, maka diri kita pun harus disiplin terlebih dahulu. Selanjutnya, nah ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 2 motivasi perilaku ini sifatnya eksternal atau motivasi ini karena orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah motivasi yang bersifat intrinsik atau yang berasal dari dirinya, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang diyakininya. Inilah motivasi intrinsik, inilah yang kita inginkan ada pada murid-murid kita. Bagaimana mereka melakukan perilaku itu karena dirinya sendiri, karena menghargai dirinya sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena ancaman ataupun untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Ini lumayan berat ya Bapak Ibu, karena memunculkan motivasi intrinsik ini perlu repetisi, perlu pengulangan. Tidak bisa hanya satu kali kita sampaikan, mereka akan menerapkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah, kita langsung respon kita itu tiba-tiba, sehingga murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Sifatnya hanya satu arah, komunikasinya hanya satu arah, hanya dari murid dari guru ke murid. Sedangkan apa yang disampaikan oleh murid itu terpental, tidak didengarkan. Nah, ini sifatnya berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan untuk konsekuensi itu sifatnya terencana atau sesuai dengan peraturan, sudah disepakati, tapi dalam jangka pendek tetap membuat murid tidak nyaman. Dan sikap guru di sini adalah memantau atau memonitor perilaku murid. Yang ketiga adalah restitusi, di mana restitusi ini adalah menciptakan kondisi murid yang mampu memperbaiki kesalahannya. Di sini terjadi kolaborasi antara guru dan murid atau ada dialog ya, untuk mencari solusi murid dalam memperbaiki kesalahannya. Dan restitusilah yang diharapkan ada terjadi di dalam lingkungan sekolah kita. Jadi kita mengharapkan restitusi ini berjalan untuk membantu siswa menemukan jalan keluar dari masalahnya. Ya, selanjutnya. Nah, mungkin ini ada 3 contoh kasus ya Bapak Ibu. Ada 3 pernyataan yang mungkin bisa Bapak Ibu baca, dan saya minta tolong untuk pendapatnya. Apakah pernyataan-pernyataan ini termasuk ke dalam hukuman atau termasuk di dalam konsekuensi? Silakan Bapak Ibu. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya pada meja dan kursi kelas. Yang kedua, murid terlambat ke sekolah diminta keliling lapangan sambil mengucapkan saya tidak akan terlambat lagi. Dan yang ketiga, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga ini mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi? Silakan, Pak Kim. Baik, yang pertama membersihkan coretan yang dibuatnya pada meja kursi kelas itu termasuk hukuman. Yang kedua, murid yang terlambat ke sekolah diminta keliling lapangan sambil mengucapkan tidak akan terlambat lagi, juga termasuk ke dalam sebuah hukuman. Yang ketiga, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini adalah konsekuensi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hakim atas pendapatnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada mungkin yang berbeda pendapatnya ya. Silakan Bu Mitra. Guys, kalau menurut saya untuk nomor 1 dan nomor 3 itu ada konsekuensi, nomor 2 itu hukuman. Kenapa nomor 1 tadi konsekuensi tidak sependapat dengan Pak Hakim? Karena menurut saya membersihkan coretan yang dibuat sendiri oleh siswa itu merupakan konsekuensi dia, karena dia mencoret, mengotori, jadi dia harus membersihkan apa yang dia lakukan. Jadi itu konsekuensi yang harus dia terima. Gitu ya, terima kasih. Iya, mungkin demikian ya. Yang satu termasuk ke dalam konsekuensi ya Pak Hakim ya, karena membersihkan seperti yang disampaikan Bu Mitra tadi bahwa membersihkan coretan itu adalah
konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh anak. Sedangkan dalam 2 dan 3 itu kita sepakat bahwa yang nomor 2 adalah hukuman dan yang ketiga adalah konsekuensi. Ya. Yang selanjutnya, ini adalah posisi kontrol guru dalam menangani anak. Yang pertama sebagai penghukum, ya. Kalau penghukum ini berarti anak tidak menyukai hal ini, ya, karena dia ada hukuman fisik atau psikisnya, sehingga dalam jangka waktu yang panjang itu membuat psikologis anak sebenarnya terganggu. Jadi sebaiknya kita hindari. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah itu, nah misalnya ya, kenapa sih kamu begitu, ya. Jadi memunculkan rasa bersalah pada anak. Nah, anak ini merasa, kalau seperti itu nanti anak ini terus akan merasakan bahwa dia gagal, bahwa apa yang dia lakukan salah terus. Yang ketiga, itu sebagai teman. Sebagai teman ini contohnya, yuk kita belajar bersama, jadi lebih santai suasananya. Yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau ini berarti ada sebuah kesepakatan yang sudah disepakati, kemudian mengontrol perilaku siswa dengan memantau apa yang dilakukannya. Jadi ketika berbuat ada konsekuensi. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer inilah yang diharapkan ada pada guru. Kenapa? Karena manajer ini tadi membantu murid untuk memahami apa kesalahan yang sudah diperbuatnya dan membantu murid untuk berupaya menyelesaikan apa yang dilakukannya. Jadi sini ada umpan balik, ya. Ada kepahaman dari anak dan anak bisa melakukan perubahan dengan memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya. Selanjutnya, ini contoh penerapan posisi kontrol guru ketika anak ada yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum, anak diminta untuk hormat bendera selama 1 jam. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu bahwa kamu selalu saja membuat atau mengecewakan bapak dan ibu. Jadi ada ucapan-ucapan dari kita sebagai seorang guru yang membuat anak-anak itu merasa sangat bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, ayo dong aturan sekolahnya dipatuhi. Kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan diulang lagi. Kalau yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara, beli atributnya di koperasi sekolah. Dan yang kelima, sebagai manajer, tindakan yang dilakukan guru, apakah kamu tahu kesalahanmu? Mengapa kamu tidak memakai atribut lengkap? Bagaimana upaya kamu supaya minggu depan kamu sudah memakai atribut lengkap? Ini adalah contoh perilaku guru dalam memberikan respon perilaku kesalahan yang dilakukan oleh murid. Jadi satu kasusnya, tapi tanggapan kita terhadap murid itu menentukan posisi kita sebagai apa. Nah, Bapak Ibu, dalam praktek kita sehari-hari, mana yang paling sering dilakukan sebagai seorang apa? Tidak dipungkiri, Bu Siska? Paling sering atau paling mungkin pernah melakukan yang mana? Pemantau. Pemantau, Bu, ya. Contohnya gimana? Ya, kalau ada anak-anak yang tidak pakai atribut, Iya. kata-katanya. Atau boleh masalah yang lain. Yang saya contohkan memang kan ada beberapa yang pindahan itu tidak punya jadi saya suruh Suruh ke koperasi melengkapi. Ya, tapi nggak berikan hukuman ya, Bu? ya tidak. Oh ya. Ya, bagus sekali ya Bapak Ibu sebagai seorang pemantau. Jadi yang perlu kita hindari itu adalah posisi yang menghukum dan membuat rasa bersalah, yang paling tidak perlu kita hindari.
Tapi yang terbaik yang mana? Kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Ya, selanjutnya ini keyakinan kelas ya. Yaitu penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama oleh keluarga kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Karena pada keyakinan kelas itu terdapat nilai-nilai kebajikan yang akan memunculkan motivasi intrinsik. Karena nilai-nilai ini disepakati dari anak. Jadi nilai-nilai kebajikan ini akan memunculkan motivasi intrinsik supaya anak bisa melakukan apa yang ingin dia menjadi orang seperti apa yang dia inginkan. Ya, jadi dengan keyakinan kelas ini kita harapkan anak-anak lebih bersemangat dan lebih dapat mendisiplinkan dirinya karena dia berasal dari dirinya dan dari nilai-nilai apa yang sudah diyakininya. Mungkin praktek keyakinan kelas ini sudah saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah pernah melakukannya ya. Jadi tidak saya sampaikan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ini adalah segitiga restitusi tadi. Jadi seorang manajer tadi dalam menghadapi perilaku atau masalah anak yang dilakukannya adalah segitiga restitusi ini. Langkahnya ada 3 di sini. Ada menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kenapa proses ini dilakukan? Untuk dapat menghasilkan murid yang mampu memperbaiki kesalahan mereka sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada prinsip ya dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Membuat kesalahan merupakan proses pembelajaran. Jadi ketika anak itu berbuat salah, sebenarnya anak dalam proses belajar. Jadi kita jangan sampai kita menghakimi mereka. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi ketika menstabilkan identitas ini, kita tidak fokus pada kesalahan yang dilakukan anak, karena itu akan membuat mereka merasa selalu gagal. Tapi kita fokus pada upaya memperbaikinya, sehingga itu akan menggeser identitas gagal tadi ke identitas yang sukses. Kalau validasi tindakan yang salah, setiap perilaku dilakukan untuk upaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi anak-anak itu berbuat masalah karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, disitulah yang kita harus pahami, anak ini butuhnya apa. Ya, jangan hanya kita perlu dipahami, tapi juga kita perlu memahami kebutuhan yang ada pada anak. Pemikiran guru bergeser dari stimulus respon dan proaktif, dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Sedangkan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan bermakna. Jadi di sini prosesnya kita akan bertanya, memberikan pertanyaan bermakna yang untuk memunculkan motivasi intrinsik, dan murid mampu mengaitkan tindakan salahnya dengan keyakinannya. Ini 3 tahapan untuk melakukan segitiga restitusi ketika kita menghadapi masalah yang dilakukan oleh anak kita. Next. Nah, ini ada contoh kasus ya Bapak Ibu. Saat sumatif akhir bab, Fania terlihat sedang mencontek jawaban teman sebangkunya. Saat istirahat, ibu guru memanggil Fania untuk melakukan percakapan restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Fania. Ini saya ada demonstrasinya, skenario-nya. Apa kabarnya ini? Ya, terima kasih Fania sudah datang memenuhi panggilan itu. Apa Fania tahu kenapa Fania dipanggil? Apa karena saya mencotik jawaban Kristen ya? Iya, benar. Fania, menurut Fania
Benar Pak ya, setiap orang pernah berbuat kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi di sini Ibu tidak ingin mencari-cari kesalahan Fania. Ibu ingin kita sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Fania melakukan ini tentu ada alasannya kan? Iya Bu, semalam Fania tidak belajar. Kenapa Fania tidak belajar? Semalam Fania menemani Mama ke rumah Teguh karena ada acara keluarga. Terus pulangnya sampai malam dan sampai rumah saya langsung tidur, tidak belajar. Oh, jadi seperti itu alasan Fania sampai tidak belajar dan akhirnya mencontek. Fania masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama saat ulangan? Iya Bu, saya setuju. Benar Fania. Dengan mencontek jawaban orang lain, Fania apakah sudah menerapkan kejujuran itu di dalam diri Fania? Ya. Kejujuran itu sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita. Jika kita berbuat jujur, maka kita akan percaya diri dan juga tentunya akan dipercayai oleh orang lain. Menurut Fania, apa yang harus Fania lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya mau belajar untuk mengajarkan tugas saya sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Iya, benar Fania. Fania sudah memahami apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang kapan Fania akan melakukan hal ini? Saya bertekad untuk melakukannya mulai dari hari ini. Baik sekali Fania telah menunjukkan tekadnya untuk berbuat jujur. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan dapat membuat Fania menjadi lebih baik. Nah, sekarang silakan Fania bisa melanjutkan istirahat. Oke Bu, terima kasih Bu Tika. Sama-sama. Ya, itu contoh Bu ya, Bapak Ibu, percakapan restitusi yang menghadirkan 3 tahapan tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas di sini, bahwa mengakui bahwa kesalahan itu bisa dilakukan siapa saja. Jadi anak berbuat salah itu bukan suatu yang membuat mereka terhakimi seperti itu. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah, mereka mengakui apa yang mereka perbuat salah dan kita menanyakan alasannya kenapa mereka melakukan seperti itu. Dan yang ketiga tadi mengaitkannya dengan keyakinan yang dia miliki. Dan yang terakhir sebagai penutup bahwa penerapan program disiplin positif di sekolah ini tentunya memerlukan kolaborasi yang solid antar warga sekolah kita. Jadi di sini kita sebagai seorang guru harus berkolaborasi kepada anak kita maupun kepada atasan kita, bahkan dengan orang tua. Karena dengan kolaborasi inilah budaya positif yang kita harapkan ada di sekolah kita ini dapat kita wujudkan bersama. Jadi kita sebagai mitra di sini Bapak Ibu ya, tidak ada yang lebih maupun tidak ada yang kurang. Kita di sini sama-sama saling mengisi kekurangan yang bisa mengisi kekurangan, ada saling berbagi dan juga ada saling mau belajar. Sehingga ada kolaborasi di sini. Yang kedua adalah memahami peran dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru untuk memiliki standar kompetensi sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan juga sosial yang baik, sehingga kita bisa merefleksikan diri sebagai seorang penuntut yang dapat diteladani. Jadi penting sekali bagi kita untuk meningkatkan kompetensi kita, baik secara kepribadian kita, keprofesionalan dan sosial kita, karena kitalah yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Demikian mungkin Bapak Ibu
aksi nyata saya tentang budaya positif. Semoga kurang lebihnya ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas, terlepas dari latar belakang masing-masing murid. Nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan murid sehingga akan lebih memotivasi murid dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Menerapkan keyakinan kelas akan terjalin komunikasi efektif antara guru dan murid, sehingga akan terwujud suatu suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Berikut tahapan dalam proses penyusunan keyakinan kelas yang telah dilakukan. Paham ya? Ya, jadi sekarang Ibu bagikan satu orang satu post-it, silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya atau teman di belakangnya. Tuliskan satu atau dua nilai-nilai yang kamu inginkan atau yang kamu yakini agar kelas ini menjadi lebih baik lagi. Silakan ditulis, Ibu kasih waktu ya 5 menit untuk berpikir apa yang kamu inginkan terhadap kelas ini, kebaikan-kebaikan apa ingin kalian kembangkan. Silakan. Ayo lanjut, boleh lanjut di baris berikutnya.
ada yang berisik. Ketiga, tidak tidur ketika belajar. Ya.